Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri, jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua diberkahi rahmat, kesehatan, serta rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah sekian lama, pada akhirnya kisah hororku bisa update lagi. Karena memang beberapa hari ini ada kesibukan. Ya, baik itu pekerjaan maupun juga undangan pernikahan dari Mbah. Buat Mbah, saya pribadi mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Oke, pada episode kali ini saya akan membawakan kisah yang dikirimkan oleh Mas Ija tentang sebuah pengalaman mistis yang berhubungan dengan taring babi. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus kisah ini sampai habis. Dan seperti biasa, ada baiknya kita mulai kisah ini dengan berdoa agar apa yang dialami oleh Mas Ija tidak terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Kisah ini kuceritakan sebagai pengingat dan pembelajaran buat kita semua. Bukan bermaksud menggurui, tapi berbagi pengalaman itu mungkin bisa berguna buat kita semua di hari esok. Kenalkan, aku adalah Ija. Kali ini, aku mau membagikan kisah pengalamanku dan juga almarhum temanku. Sebut saja, namanya adalah Agus. Kami berdua adalah seorang petualang yang suka berinteraksi dengan alam. Mendaki, berburu, dan juga memancing adalah hobi yang sering kami lakukan di waktu kami sedang senggang. Kejadian ini berawal pada saat kami ingin berburu ke dalam hutan yang ada di Kalimantan. Hal ini bisa dibilang bukan hal asing buat kami berdua. Kami pada akhirnya menghabiskan 3 hari lamanya di dalam hutan untuk mencari binatang liar. Ya, sekedar untuk memuaskan hobi kami pada saat itu. Namun, namanya rezeki itu udah diatur. Walau sudah berhari-hari dalam hutan, kami tidak juga menemukan satu binatang pun pada saat itu. Dan pada akhirnya, kami memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Di jalan pulang ini, tak sengaja kami menemukan bangkai babi yang sangatlah besar. Babi itu terlihat sudah mati membusuk dan mungkin ia telah mati beberapa hari yang lalu. Namun, ada suatu hal yang membuat kami tertarik dengan bangkai babi tersebut, yaitu taringnya yang masih tergeletak di sana. Memang, taring itu kalau dibuat aksesoris gelang ataupun kalung mungkin menjadi suatu barang yang menarik. Agus pada saat itu sangatlah bersemangat untuk mengambil taring babi itu. Namun, tidak denganku. Babi masih saja membuatku geli dan juga jijik. Apalagi keadaan hewan tersebut sudah mulai membusuk. Setelah beberapa saat, Agus pun berhasil mengambil sepasang taring itu. Lalu, ia menawarkan salah satu taring buatku. "Kamu yakin gak mau nih? Bagus loh kalau dibuat cenderamata." "Ah, gak minat aku Gus, buat kamu aja lah." Lalu, Agus pun menyimpan sepasang cenderamata tersebut dan kami pun langsung kembali pulang. Singkat ceritanya, kami pun tiba di desa dan kembali berjalan pulang menuju ke arah rumah masing-masing. Di perjalanan itu, Agus terlihat begitu senang. Ia berpikir tidak mendapatkan hewan buruan tidaklah mengapa. Setidaknya, ia bisa mendapatkan barang yang lain, yaitu taring babi tersebut. Aku yang mendengarnya hanya mengiyakan, tanpa ada berpikir hal-hal yang aneh akan terjadi nantinya. Saat malam tiba, aku yang pada saat itu ingin beristirahat, tiba-tiba saja bermimpi bertemu dengan sosok lelaki yang memiliki tubuh besar dan juga gagah. Lelaki itu pun berkata kepadaku, Kembalikan apa yang seharusnya kalian kembalikan. Aku yang aneh dengan perkataan lelaki tersebut pun merasa bingung pada saat itu. Apa yang harus aku kembalikan? Namun, tiap kali aku bertanya kepada lelaki tersebut,
jawabannya tetap aja sama, yaitu kembalikan apa yang seharusnya kalian kembalikan. Dan hal itu terus-menerus terulang di dalam malam berikutnya. Aku sih pada awalnya hanya menganggap kalau hal itu adalah mimpi dan tidak berniat mencari tahu apa yang dimaksud dari mimpiku tersebut. Setelah 1 minggu berlalu, aku masih saja sering bermimpi bertemu sosok tersebut, hingga hal itu membuat aku sedikit merasa aneh. Di suatu malam, saat aku sedang makan nasi goreng di pinggir jalan, datanglah seorang anak kecil menghampiriku. Awalnya, aku kira ia adalah seorang pengamen, jadi aku masih bisa acuh dan terus menikmati makanan nasi gorengku. Namun, tiba-tiba saja anak kecil itu menyapaku dan berkata, "Bang, tadi saya diberi uang oleh seseorang yang ada di luar sana. Itu loh, lelaki yang berbaju hitam. Ia minta tolong untuk menyampaikan ini kepada abang. Katanya kembalikan apa yang seharusnya abang kembalikan." Mendengar hal itu sontak, aku teringat akan mimpi yang beberapa hari ini aku rasakan. Lalu, aku meminta anak kecil itu untuk mengantarku ke orang yang telah menitipkan pesan kepadanya. Saat kami keluar warung tersebut, orang itu telah pergi dan tak tahu kemana. Setibanya di rumah, aku pun mencoba mengartikan apa yang dimaksud dalam mimpiku dan juga pesan dari anak kecil tadi. Saat aku sedang merenung, tiba-tiba saja ayah Agus datang ke rumahku dan menyampaikan kalau kini Agus sedang sakit parah. Mendengar berita itu sontak aku kaget, karena memang sepulang dari hutan kemarin, aku belum juga pernah berjumpa dengan Agus. Dan pada akhirnya aku pun memutuskan untuk menjenguknya keesokan harinya. Esok harinya setelah pulang bekerja, aku pun langsung ke rumah Agus. Orang tuanya saat itu langsung menyambutku dengan begitu hangat. Lalu setelah berbincang sebentar, aku pun langsung masuk ke kamar Agus untuk melihat keadaan temanku ini. Saat aku telah berada di kamarnya, aku langsung kaget melihat keadaan dari temanku yang bernama Agus ini. Agus terlihat terbaring di ranjangnya. Tubuhnya kaku tak bergerak, matanya selalu saja melotot dengan mulut yang menganga. Ia juga tidak tahu tentang keadaan sekitarnya pada saat itu. Aku pun lantas bertanya kepada orang tua Agus tentang apa penyakit yang dialami oleh temanku ini. Lalu orang tuanya menjelaskan kalau mereka tidak tahu apa-apa. Mereka juga telah mencoba mengobati Agus ke rumah sakit, namun pihak rumah sakit pun tidak tahu penyakit apa yang sekarang telah diidap oleh Agus. Mereka kembali menjelaskan lagi kalau 2 hari setelah kepulangan Agus dari hutan, ia sering sekali mengigau di malam hari, di mana Agus selalu berteriak ketakutan dan merasa ada yang mengancamnya. Saat orang tuanya mendatangi kamar Agus, Agus selalu saja ketakutan hebat dan merasa ada sosok hitam yang begitu besar. Setelah menjenguk keadaan Agus di rumahnya, aku pun langsung pulang ke rumah pada saat itu. Di sana, aku merasakan banyak sekali keanehan yang terjadi. Namun, aku tidak tahu apa sebenarnya yang salah dengan Agus. Kenapa ia malah menjadi seperti itu? Ditambah, mimpi yang selalu datang menghampiriku membuat aku menjadi tambah bingung pada malam itu. Setibanya di kamar, aku pun langsung mencoba merebahkan badanku untuk beristirahat. Namun, tak lama kemudian, tiba-tiba saja listrik padam di daerahku. Segeralah, aku mencari lampu emergensi untuk menerangi kamarku pada malam itu. Setelah lampu emergensi aku menyala, aku pun ingin kembali merebahkan badan ke ranjangku. Namun, aku dikagetkan dengan sosok manusia berkepala babi sudah duduk di atas ranjangku pada saat itu. Sosok itu nampak tersenyum kepadaku. Mulutnya
terlihat menunjukkan gigi-gigi yang panjang dan air liur yang menetes yang begitu menjijikan. Aku yang kaget sontak terduduk tak berdaya pada saat itu. Kaki-kakiku langsung bergetar lemas dan juga tidak bisa digerakkan. Namun, mata ini terus saja menyoroti ke arah sosok manusia berkepala babi tersebut. Kembalikan barang yang aku punya. Ujar makhluk itu kepadaku. Aku yang kaget dan juga ketakutan tidak bisa berbicara apa-apa. Namun, sosok itu kini malah makin terlihat jelas oleh mataku. Matanya terlihat merah dan begitu menyala. Mungkin ia begitu marah kepadaku saat itu. Aku yang tak berdaya pun hanya bisa diam saat itu. Lalu sosok itu kembali berkata, Kembalikan segera. Kalau tidak, harus ada tumbal penggantinya. dan setelah ia berbicara seperti itu, sosok itu lalu berdiri dan pergi menembus tembok kamarku. Aku masih saja terpaku di tempatku pada saat itu. Jujur, rasa takut yang begitu hebat membuat tubuh ini bergetar. Namun, aku tidak paham dengan maksud dari siluman babi tersebut. Dan tak lama berselang, listrik tiba-tiba langsung kembali menyala seperti biasa. Lantas, dengan langkah yang begitu gontai, aku mencoba untuk bangkit. Aku langsung keluar kamar dan tak berani lagi untuk tidur sendiri pada saat itu. Dan pada akhirnya, pada malam itu aku putuskan untuk tidur di kamar adikku. 2 hari berlalu semenjak kejadian aneh itu. Kini aku mendapatkan sebuah kabar duka, yaitu temanku Agus telah dinyatakan meninggal dunia. Aku pun langsung segera berangkat ke rumah Agus pada siang itu. Dan sesampainya di sana, rumah duka telah dipenuhi dengan orang-orang. Kami semua pun larut dalam kesedihan pada saat itu. Dan setelah acara pemakaman Agus selesai, kini ayah Agus langsung menghampiriku dan mengajakku untuk berbicara 4 mata. Beliau bertanya tentang apa yang kami perbuat sewaktu kami ada dalam hutan. Aku pun lantas menceritakan semuanya, sampai Agus mengambil taring dari bangkai babi hutan yang kami temukan di jalan. Mendengar hal itu, lantas ayah Agus pun kaget. Segera ia mencari di kamar Agus taring babi hutan yang ia bawa. Dan setelahnya, ia lantas menyuruhku untuk mengembalikan taring babi hutan yang telah anaknya ambil. Di sana, barulah aku tahu tentang arti mimpi dan juga pesan dari anak kecil tempo hari. Kalau sebenarnya sosok siluman babi hutan itu mau kami mengembalikan taring babi hutan yang telah kami ambil. Aku pun lantas bertanya, kenapa harus aku yang mengembalikannya, padahal bukan aku yang mengambilnya. Lalu ayah Agus pun berkata, karena hanya aku saja yang mengetahui tempat dan juga lokasi kami menemukan benda tersebut. Awalnya aku menolak, namun aku kembali teringat akan perkataan siluman babi itu. Kalau tidak segera dikembalikan, maka akan ada tumbal berikutnya. Jadi, mau tidak mau, aku pun harus mengembalikan benda laknat tersebut. Dan kami putuskan untuk mengembalikannya keesokan harinya. Keesokan harinya, ayah Agus dan juga pamannya yang bernama Andi tiba di rumahku. Kami pun lantas bersiap-siap untuk menuju ke hutan tersebut. Dan sore harinya, kami langsung berangkat menuju pintu masuk hutan, tempat di mana dulu aku dan juga almarhum berburu. Sesampainya di sebuah pondok milik warga, tiba-tiba saja hujan turun dengan begitu deras. Kami pun terpaksa harus berteduh di sana. Dan pada malam hari, hujan belum juga reda. Dan kini, kami hanya bisa terdiam meratapi keadaan saat itu. Saat kami sedang menunggu hujan reda, tiba-tiba saja terdengar suara benda jatuh di samping pondok itu.
Suaranya begitu kuat sehingga membuat kami semua kaget. Kami pun mencoba mengecek ke samping pondok. Dan dengan diterangi senter yang mencoba menembus derasnya hujan, kami pun berjalan menuju ke sana. Dan alangkah terkejutnya kami, ternyata di sana ada sosok kuntilanak merah sedang berdiri menatap kami. Jujur, ini adalah pengalaman pertamaku melihat langsung sosok yang begitu mengerikan. Aku langsung kaget dan mencoba lari saat itu. Namun, langkahku ditahan oleh ayahnya Agus. Kuntil anak merah yang melihat aku ketakutan langsung tertawa. Paman Agus yang bernama Andi pun langsung berkata, "Mau apa sih kamu ganggu? Udah sana pergi." Namun, kuntil anak itu hanya tertawa dan tidak mau menjawab apa-apa. Matanya masih saja menyorot ke arah kami bertiga. Lalu, Andi kembali berkata, "Udah ya, udah puas kan lihat kami bertiga? Kami gak ada waktu untuk kenalan. Dah, sana pergi." Dan perlahan-lahan, kuntil anak itu menghilang. Aku yang kaget melihat hal itu langsung menimbulkan rasa penasaran dengan sosok Paman Agus yang bernama Andi ini. Setibanya di dalam pondok, aku langsung mencoba bertanya perihal taring babi yang membuat kami semua sial. "Mas, boleh nanya nggak mas?" "Ya tanya aja dek, gak usah sungkan." "Gini loh mas, apa maksudnya ya dari semua ini mas?" "Hah? Maksudnya dek? Gak paham aku." "Gini loh mas, apa taring babi ini ada sangkut pautnya dengan hal ini mas?" Lalu Mas Andi pun terdiam sejenak dan lalu bercerita tentang suatu hal kepadaku. "Gini deh dek, kita itu hidup di dunia ini bukan sendiri. Masih banyak makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Bahkan Allah juga menciptakan makhluk gaib yang mungkin hampir sama seperti kita, tapi berbeda alam dengan kita. Ya, walau derajat kita lebih tinggi, akan tetapi kita tetap aja harus menghormati mereka juga sebagai ciptaan Tuhan. Kalau taring babi ini mungkin sudah ada yang suka. Jadi makhluk yang ada di hutan ini mau mengambilnya juga. Tapi kalian malah main ambil sembarangan tanpa ada permisi. Jadi dia marah dan memintanya untuk dikembalikan. Terus masalah kematian temanmu Agus, ya mungkin ada sangkut pautnya lah dengan hal gaib. Tapi itu udah jadi takdir dia dan gak mungkin si Agus bisa nolak." "Terus apa yang akan kita lakukan nanti mas?" tanyaku kembali. "Ya kita kembalikan aja lalu pulang." Mendengar penjelasan itu, hatiku mulai sedikit tenang. Jujur, aku salut dengan Mas Andi ini. Dia bisa begitu tenang menghadapi semua hal yang kami alami pada malam itu. Saat itu hujan masih saja turun dengan lebat, membuat aku menjadi mengantuk. Dan pada akhirnya kami bertiga pun tidur pada malam itu. Di tengah tidurku, aku tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang menyentuh kakiku. Sentuhan itu terasa dingin sekali, seperti es batu, namun ia tidak basah. Aku langsung terganggu dengan hal tersebut. Aku mencoba untuk bangun dan melihat benda apa yang menyentuh kakiku itu. Saat aku mencoba melihatnya, aku langsung terkejut. Ternyata sosok kuntilanak merah itu telah ada di ujung kakiku berdiri menatap kami bertiga. Aku langsung kaget dan mencoba membangunkan Mas Andi yang ada di sampingku. Saat aku sedang bersusah payah membangunkan Mas Andi, kuntilanak itu langsung menatap tajam ke arahku. Ia seakan-akan marah dengan kehadiran kami bertiga. Namun, aku tetap saja berusaha membangunkan Mas Andi yang masih tertidur dengan lelapnya. Dan setelah bersusah payah, pada akhirnya Mas Andi bisa bangun. Dan segera ia juga kaget melihat sosok kuntilanak merah itu. Seketika saja, keadaan di dalam pondok langsung merekah bau busuk yang begitu hebat.
Kamu ngapain lagi sih kesini? Sana pergi, kami gak ada urusan denganmu, ujar Mas Andi yang baru saja bangun dari tidurnya. Namun sosok itu masih berdiri dan menatap ke arah kami dengan tajam. Aku jujur saja langsung ketakutan saat itu. Lalu Mas Andi menyuruhku untuk membaca doa yang aku bisa. Dan setelahnya Mas Andi juga membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Seketika saja si kuntilanak itu kepanasan hebat. Ia langsung melayang-layang dalam pondok itu. Dan wajahnya yang tadi berwarna putih pucat perlahan-lahan mulai berubah hancur dan berasap. Seakan-akan ada yang membakar gosong wajah dari sosok yang begitu mengerikan itu. Namun entah dari mana kami tidak tahu. Setelah wajah dari kuntilanak itu hangus terbakar, tak lama berselang kuntilanak itu langsung pergi begitu saja dan menyisakan bau busuk serta bau gosong di dalam pondok. Udah pergi dia. Makanya kamu itu kalau tidur berdoa, ujar Mas Andi kepadaku. Dan setelah itu kami melanjutkan istirahat kami sambil menunggu hujan reda pada malam itu. Saat pagi telah tiba, nampaknya hujan telah reda dan hanya menyisakan tanah yang basah. Tanpa mau membuang waktu, kami langsung berjalan menuju tempat aku dan juga Agus mengambil taring babi tersebut. Setelah bersusah payah melewati jalan yang licin, akhirnya kami tiba di lokasi bangkai babi yang kami temukan dulu. Di sana, aku langsung meletakkan sepasang taring babi yang dulu Agus ambil. Dan saat kami mau pulang, tiba-tiba saja terdengar suara tawa yang begitu kuat. Hahaha. Makanya kalau jadi manusia janganlah lancang. Itu akibatnya kalau sudah berani lancang di sini. Suara yang berat dan menggema itu membuat kami bertiga kaget. Lalu kami langsung menoleh ke arah sumber suara. Dan ternyata di sana sudah ada sosok manusia berkepala babi duduk di sebuah batu. Sosok itu sungguh sangatlah mengerikan. Ia memiliki badan yang gempal dan juga memiliki kepala babi yang begitu besar. Ia juga duduk sambil memegangi sebuah tongkat. Sudah selesai ya semua. Kami sudah kembalikan apa yang kamu minta. Dan awas kalau kamu masih mengganggu lagi, ujar Mas Andi kepada sosok makhluk siluman babi tersebut. Ya, sudah selesai. Itu pelajaran buat kalian manusia, agar kalian tidak sembarangan di tempat yang bukan rumah kalian. Lalu sosok itu pun langsung berubah menjadi sebuah babi hutan dan pergi meninggalkan kami bertiga. Kami pun lantas pulang kembali ke desa asal kami. Di sana, jujur saja, aku masih merasakan heran dengan kejadian yang barusan saja aku alami tadi. Namun, setelah itu sudah tidak ada lagi kejadian aneh. Dan jujur, aku kini telah trauma untuk melakukan perburuan ke dalam hutan itu. Oke, itulah kisahku. Semoga bermanfaat dan juga memiliki nilai buat pembelajaran bagi teman-teman semua. Maaf kalau kata-katanya banyak yang salah. Sekian, aku Ija, pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Ija yang telah memberikan pembelajaran dan juga kisah kepada kami semua. Jujur, cerita ini banyak sekali memiliki nilai pembelajaran dan juga manfaat buat kami semua. Dan bagi teman-teman yang ingin membagikan kisah seperti Mas Ija, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyimak kisah ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, serta subscribe. Oke, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dika pamit. Wassalam. Terapi merinding selesai.